keluarga bahagia dunia sampai akhirat, dan masuk surga penuh nikmat. Salam kasih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi setelah rehat 1 jam. Tapi saya tidak sempat rehat sebab selesai ini kita kumpul lagi tadi dengan jamaah yang dari Texas, ya, Houston, ya itulah. Jadi doakan saya sehat pulang. Sebab saya ini oleh ya, sejujurnya saya ini sudah ibarat handphone sudah betul-betul lobet. Tapi saya menghargai semangat ibu bapak untuk hadir di tempat ini, sehingga saya harus memaksakan diri untuk tetap tampil prima. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat cek and recheck, infotainment, dan sejenisnya, itu kalau masa pacarannya itu selebriti, Masya Allah, dialah bidadari dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidup saya. Ketika sudah menikah, Masya Allah, miliaran biayanya, orang ikut dalam pesta itu sangat mewah dan meriah. Belum 2 tahun sudah saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena dia salah dalam membina rumah tangga. Biasanya anak-anak kita nikahkan, kamu cinta enggak? Cinta tidak cukup untuk rumah tangga. Sudah punya kerja enggak? Punya kerja tidak cukup untuk rumah tangga. Ya, harus punya ilmunya. Ilmu inilah yang kadangkala tidak disiapkan sebelum nikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid, jangan ajak ngomong, diam aja. Kalau dia ngomel, diam, biar dijelaskan, gak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita, ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawat, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan ketentraman jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai ketentraman jiwa, 2 modalnya. Itu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu, ibu, identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Lijamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya.
Cantik itu temporer, ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri Bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong Bapak kalau ada pasangan. Pasti karena Bapak takut sama istri. Bohong Pak. Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi. Sarapan dia lagi. Hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut Bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya? Maka subjektif. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebek, bibit, bobotnya. Ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim. Iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustaz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya, dia generasi ke-8. Ya. Maka kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya Bu, makhluk lengkap. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya cantik, otaknya yang hebat. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tidak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu ini merem. Dan ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati. Setelah banyak orang curhat sama saya hampir tiap hari curhat. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei,
Salah satu sebabnya karena pacaran. 4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada nggak rumah tangga yang nggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu, itu pacaran. Ketemu bapaknya, sudah besar anaknya. Oh iya, anaknya juga sudah gadis, sudah atur nikah. Bahagia. Ada saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau pengajiannya. Saya pergi ceramah. Jadi saya 7 tahun galau cari istri. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, Ustaz, kau menikah, tak enak kalau saya perkawinan baru kau tidak istri. Saya bilang, ini orang kasihan juga, prof, tidak harus mati dulu. Ya, oke. Tapi masalahnya tidak ada ini. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh, boleh kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustaz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang. Pergi ke saya. Tidak ada undangan untuk ceramah, saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan, Ustadz Ari. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya, pilih Haji mana? Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Kasih kenal saya, Pak. Dia bilang, Prof, bagaimana sepupuku? Nah, mana saja yang cepat, Prof. Jadi kisah nyata saya, Bu. Ya, sudah. Saya kenalan sama itu, Bu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung, saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, Mak, belok ke Letu, saya mau pergi melamar. Nikah? Siapa? Ada, penghafal Quran ini. Yang puji buku, Pak. Dia suka kamu kan? Makanya mama doakan saya. Udah doakan. Pergilah saya bilang sama sopir saya, kau tahu Limbung? Tahu, nah kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, Bu, bolehkah saya cerita rahasia? Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. Kenapa? Ada rahasia ibu. Saya mau kalau ditolak kan? Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu. Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita. Lalu saya sampaikan. Waktu itu belum ada YouTube saya, belum ada akun saya. Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran. Oh ya, ada itu anak saya. Alhamdulillah. Langsung saya bilang, Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu. Apa kata Ibu itu? Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah. Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah, ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima. Langsung dalam hati saya, aman.
harus agama. Saya merasa baiklah agama saya karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustaz, yang mana? Saya bilang, terserah itu. Cuma kalau saya tidak ada masalah, Ustaz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura. Saya bilang, jadi bagaimana? Tenang Ustaz, soal bapaknya saya punya urusan. Dalam hatiku masuk gigi 2. Sudah amat itu. Udah lah. Lalu dia bilang, Ustaz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, tidak usah Bu. Kenapa? Nanti Ustaz tidak suka. Tidak usah Bu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, tidak jauh-jauh dari sini. 2 jatuh tak jauh dari pohonnya ya. Kecuali dibawa ke lelawar ya jatuh. Nah, Ahad saya melamar, Ahad saya kenalan, Jumat saya melamar dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Oh, fresh. Ya, cepat. Jadi setelah ijab kabul, saya berdoa, mudah-mudahan istri saya cantik. Mudah-mudahan istri saya cantik. Masuk saya di kamar, Bu, Masya Allah. Gak ada kalah cantik itu istri saya sampai sekarang. Diprotes saya adik saya bilang, urusanmu. Ya, tidak pacaran sampai sekarang kita saling menghormati. Istri saya itu Ibu, sekarang usianya 22 tahun. Kenapa? Apa salahnya? Kalau muda, lama masa pakainya Bu. Apa masalahnya? Khadijah, Rasulullah dinikahi usia 6 tahun. Diambil ketika usia 9 tahun. Apa masalahnya? Aisyah. Apa masalahnya? Itu yang mengatakan pernikahan dini jauh lebih baik daripada persinggahan dini. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Masih pacaran sudah panggilnya papi mami. Itu yang ibu mau. Saya lihat anak saya cuma 1 sampai sekarang, namanya Ece. Saya bilang kalau ada yang suka anak saya ini usianya baru 10 tahun, saya cepat kasih nikah. Apa masalahnya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu Bu, Allah karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini? Begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anak ini. Itulah fungsinya istri, memberikan ketentraman jiwa. Istri saya, boleh kalau ada tahu ke tetangga saya biasa mandi. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh Bu, kadang-kadang sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama 4 subuh. Saya pergi, diambil itu ranselku, dia bawa. Tidak usah saya yang berat, karena banyak elektronik dan apa dia bilang? Apa-apa, tidak ada artinya yang Ustaz dibanding beratnya hidupmu Ustaz menanggung kami. Saya naik mobil, itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi. Anak kanan lagi. Ini agak lama. Allah karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah. Meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustaz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi, hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah.
Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau saya. Lalu dia bilang, ku lekas pahlawan. Ayo sama-sama saya ini. Masya Allah. Jadi Bu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah? Kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Itu apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya. Ini handphone saya. Kau mau lihat apa? Kalau ada sesuatu yang kau dapat di situ lope-lope. Kan ada namanya salah kirim. Salah kirim itu sayang. Kenapa Ustaz jawab? Ya enak-enak juga perasaan. Dan saya bilang, kau mau apa? Kalau kau dapat sesuatu yang tidak enak, kau mau apa? Tidak tentram jiwamu. Kau minta cerai, mampu kau janda. Kau minta cerai, oke kau mampu janda, mampu kau dapat lebih baik dari saya. Begitu bang dari suami. Iya. Bu, dengar ini Bu yang suka periksa handphonenya suami. Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya, bukan dengan periksa handphonenya, tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti suami. Bu, ibu mau tahu nggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran anak kita. Alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya, nggak rugi saya cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Dari mana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Dari jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak tersiapkan. Jangan marah ya Bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya, mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tercukupi. Kalau kita cuma jauh, kerja juga, ala kadarnya gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Allah. Bu. Ibu, menjadi istri soleha. Catat, jadikan status. Renah. R-E-N-A-H. Renah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Jam 2. Baik. Hah? Jam 2. Ibu bisa? Bisa. Betul? Saya tidak bisa. Bu, apa Ibu? Rena. Apa? Rena. Rena. R-E-N-A-H. Rena. Rena. Satu, ramah. Tutur kata
sopan santun bicara. Kalau suamimu datang, sopan santunlah menyambutnya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Masya Allah. Disambut suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu ibu berkata, Masya Allah bang, makin cakep aja kau bang. Kata suaminya, kata istrinya, cakep sekali kau hari ini bang. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suaminya tidak tahu diri. Tutur kata yang lembut. Ada juga perempuan, makin ada temannya suaminya, makin dia tunjukkan kekasarannya. Dia mau tunjukkan, lihat ini, saya atur suami saya. Mana ada? Tidak ada itu dalam ajaran agama. Istri mengepalai dan membawa suami. Tidak ada itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan yang mendominasi suaminya, biasanya suami seperti itu menderita lahir batin. Dan kalau ada peluang sedikit melakukan maksiat, biasa dia gunakan. Tapi kalau suami istrinya baik, siapapun goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Saya lah buktinya. Banyak yang menggoda. Betul. Tapi saya selalu ada pernah pengusaha datang bawa anak gadisnya ke hotel. Di lobi ketemu pengusaha sukses di Kalimantan. Nikahi anak saya Ustaz. Haji, ada istri saya. Tidak perlu ada surat-suratnya. Saya cuma mau ada keturunan saya ulama. Tidak bisa. Ada istri saya baik. Coba kalau istri kita tidak baik. Kesempatan. Jadi kami ini laki-laki bu, tergantung istri. Sopan bicara. Dan hebat itu perempuan Islam, kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Kalian tanggung dosanya. Istri tidak bayar puasanya, istri tidak sholat. Mana ini suaminya? Kok bisa istrinya begini? Itulah makna ayat Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ditanggung. Di dunia bu, malu kita kalau perempuan pulang lebaran tidak pakai baju baru. Malu itu istrimu, suamimu. Malu kita sebagai suami kalau sudah 10 tahun menikah tidak dikasih emas istri kita. Malu itu suami. Kadang-kala menderita cari nafkah, tidak pernah dia telepon istrinya. Saya dimaki-maki sama bos, tidak dia rahasiakan. Kenapa? Cukup saya menderita. Itulah suami. Dan ditanggung sampai di akhirat. Makanya itu jangan suka ngomel. Rena, Rama. Masya Allah. Kalau istri sopan bicara, bu, coba lihat itu kalau kita naik pesawat. Wah, ini pramugari itu memang Masya Allah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Ini kami siapkan ada minuman. Mau minuman apa yang hangat atau es atau jus? Sudah itu dikasih. Mau kopi. Kopinya Pak pakai gula atau tidak gula? Gulanya rendah kalori atau mana? Dan dikasihnya kita Pak dengan 2 tangan. Suamimu naik pesawat pelayanan bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Ya, minimal kalau kita tidak bisa bahagiakan suami dengan kecantikan wajah kita, perbaiki akhlak. Akhlak itu tutur kata yang lembut. Betul Pak? Betul Pak? Dengar itu. Tutur kata ramah. Ya. Oh 5 menit lagi. Karena Jumatan. 2 apa itu? Elok. Apa artinya? Dia pandai memasak, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi katakan, wanita soleha itu adalah mereka yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya.
sayang seribu sayang, perempuan cantik kalau dia mau pergi muktamar. Cantik kalau dia mau pergi pengantin. Begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Das tertinggi sebelah. Nggak sikat gigi, kadang-kadang dikasih bedak itu yang tebal di sini, ada lubangnya di matanya, ada timun, nonton TV, pegang remote, angkat kaki. Kata suaminya, astagfirullah, begini ada urusan. Coba, ibu kalau mau dapat doa dari malaikat tiap malam, dandan sebelum tidur. Itu ada hadisnya. Orang yang berdandan, perempuan yang berdandan sebelum tidur, malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini sampai pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba dipraktekkan mulai sebentar malam ini. Kalau perlu pakai baju renang. Ingat, Bu. Halo. R-E-N. Apa itu? Nikmat. Perempuan soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Makanya telepon mertua. Itu saya setelah menikah, ibu saya itu dipanggil menantunya. Nah, itu hebatnya ibu saya, Bu. Dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Itu anak itu begini, dia senang ini. Kalau saya, dia tahu apa kesenangan ikan kering. Kalau dia marah, kasih ikan kering, tumis baik-baik, berhenti marah itu. Kasih kayu sayur bening. Dia tahu sekarang ibu-ibu malas masak. Ibu-ibu masih ingat ibu dulu mau bikin kopi. Oh susahnya ibu, saya lihat itu ibu saya kalau mau bikin kopi ke pasar dulu beli kopi. Sudah jadi kopinya? Belum. Dijemur dulu. Dijemur dulu. Sudah dijemur, baru digoreng. Sudah jadi kopinya? Tidak, baru ditumbuk. Sudah ditunggu, sudah jadi, enggak ditapis. Tapisnya lagi pakai itu baju bodoh, baju khas orang Bugis yang tipis itu, ikat. Sudah itu sudah jadi kopinya, tidak dijemur lagi. Sudah itu baru dimasakkan air, masaknya bukan tidak pakai kompor gas, pakai kayu. Ya toh? Sudah jadi kopinya. Masya Allah. Pasar dulu berjam-jam dibikin prosesnya. Tapi bapak-bapak dulu belum ke sawah sudah ada kopinya yang panas mengepul di mejanya. Ibu-ibu sekarang tinggal beli itu kopi saset 3 in 1, ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal diseduh, belum juga dibikinkan sudah. Makanya jangan heran bapak banyak di warkop atau di kafe-kafe dia minum kopi. Kenapa? Istrinya nggak bikin kopi. Saya tanya bapak-bapak, kau nggak bikinkan kopi? Nggak dibikinkan si Ustaz di rumah, cuma ya kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, belajar masak-masakan. Ustaz, boleh nggak beli-beli? Boleh, tapi ibu dapat pahala apa? Kalau ibu masak, bukankah ke pasar langkah-langkah kaki itu ibadah? Bukankah ngangkat pakai itu ibadah? Bukankah masak itu ibadah? Bukankah itu berkeringat ibadah? Sehingga kalau semua proses masak itu jadi ibadah, banyak pahalanya ibu. Kalau beli saja, ibu dapat pahala apa? Boleh selama suaminya senang. Sekarang di Indonesia saya lihat sekarang mau pulang suaminya ditelepon, bang mau makan apa? Senanglah kita. Wah masakan. Ternyata GoFood. Ya, nah itu bapak saudara-saudara sekalian, waktu sebenarnya ini harus lebih panjang karena masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga. Cuma waktu terbatas. Sebenarnya ibu, ini saya mau gaspol juga ini bapak-bapak. Ya, dia mau berharap suami istrinya seperti Siti Hadidah, tapi kita bukan seperti Muhammad. Cuma karena waktu terbatas ya, bapak-bapak nggak digaspol. Habis waktu Pak ya? Ya, jadi ibu bapak. Hah? Rena belum selesai. Ya. Rena. Waktu Jumat. Rena. Jam berapa Jumat? 12. Sini sudah jam berapa? Oh sudah jam 12. Nggak bisa lagi, sebentar lagi. Sholat Jumat. Nanti continue Rena. Ya.
sebenarnya saya pun paham bahwa kita semua masih ingin mendengarkan Ustaz. Hanya itu apa ya? Hanya itu apa ya? Terus untuk gawal bapak mana kok ini ibu terus yang diserang dari tadi gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Tapi sekali ini karena yang disampaikan kepada saya dan tugas saya sebagai moderator itu adalah agar acara ini bisa selesai pada waktunya karena kita Jumatan. Karena Allah lebih penting daripada apa yang kita bicarakan. Insya Allah setelah ketemu Allah, kalau kita baca di sholat Jumat itu perintahnya adalah ketika nanti ada tentang kita semua harus sudah siap bersama. Dengan demikian saya mohon maaf banyak-banyak, jangan emosi saya ya. Karena harus memutus acara ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sholat Jumat dulu nanti sambung lagi.